Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Inaya selaku pengampu dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab. Perkenalkan, saya Muhammad Asyar Fuadi, NIM belakang 28, akan mempresentasikan mata kuliah bahasa Arab ini dengan judul Min Fiqhil Mar'atil Muslimah. Sebelum itu, marilah kita baca doa terlebih dahulu dengan suratul Fatihah. Li ridhoillah wa li syafati Rasulullah wa bi karamatil auliya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya, langsung saja, yaitu bab tentang wahdah tsaniyah, yaitu tentang min fiqhil mar'atil muslimah, atau ketentuan dari wanita Islam itu sendiri. Di sini ada sebuah teks menjelaskan tentang min fiqhil mar'atil muslimah. Ma'rifatu ahkamil Islam wajibatun 'alal muslimin wa yastawi fi dzalika ar-rajulu wal mar'ah wa qad khalaqallahu al-mar'ata mukhtalifatan fi tabi'atiha 'anil rijal. Raf'al Islam min qutratil mar'ati wa ja'ala laha ahkaman khassah. Fal mar'atu in hadat la tusalla wa la tasumu 'alaiha qudus shaum. Wa masal mar'ati yang yunqadul wudu 'inda ba'dil fuqaha. Khafafal Islamu 'anil mar'ah fa qudratuha aqallu min qudratir rijal. Min qudratir rajul. Wa kafal mar'atam anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-jannata tahta aqdamil ummahat wal 'iddatu wajibatun 'alal mar'ati imma ta'anha zawjaha aw talaqaha wa hadhil ahkamu dallatun 'ala sa'ati hadzal din 'alal aksi min al-adyan al-ukhra al-qira'ah al-arabiyyah lil milabin. Seperti itu. Untuk terjemahannya, min fiqhil mar'atil muslimah, pemahaman tentang ketentuan-ketentuan dari wanita muslimah. Ma'rifatu ahkamil Islam wajibatun 'alal muslimin. Hukum-hukum Islam, mengetahui hukum-hukum Islam itu wajib hukumnya bagi setiap orang-orang Islam. Wa yastawi fi dzalika ar-rajul wal mar'ah, dan adapun persamaan antara laki-laki dan perempuan itu pasti ada. Wa qad khalaqallahu al-mar'ati mukhtalifan fi tabi'atiha 'anil rijal, dan sungguh Allah menciptakan perempuan itu yang membedakannya ialah dari sifatnya daripada seorang laki-laki, seperti itu. Raf'al islami qutrul mar'ah, dan Islam mengangkat derajat perempuan. Wa ja'ala laha ahkaman khassah, dan menjadikannya hukum-hukum terkhusus. Fal mar'atu in hadat la tusalla wa la tasumu 'alaiha qudus shaum,
Maka seperti perempuan ketika sedang haid atau datang bulan, la tusalla, tidak melaksanakan sholat, wala tasumu, dan tidak melaksanakan puasa, wa alaiha, dan di atasnya atau itu selainnya termasuk hal-hal yang beribadah di dalamnya, qadha usum, maka wajib mengqadha puasa, wa masul mar'ati yunqadul wudu' 'inda ba'dil fuqaha, dan menyentuh perempuan itu dapat membatalkan atau merusak wudu itu menurut sebagian fuqaha ahli fikih. Khuffafal Islamu 'anil mar'ah, dan Islam meringankan, memudahkan bagi perempuan, fakut rotuha aqulu min qutratir rijal min qutratir rajul, dan kemampuan daripada perempuan itu lebih sedikit atau lebih kecil daripada kemampuan seorang laki-laki. Wa kafal mar'ata anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alal jannata tahtal aqdamil ummahat, dan cukup bagi perempuan, dan sungguhnya Allah itu menjadikan seorang perempuan itu surga berada di bawah telapak kaki seorang ibu yang notabene yaitu perempuan. Wal iddatu wajibatun 'alal mar'ati imma anha zawjaha aw talaqaha, dan masa iddah itu wajib bagi seorang perempuan imma anha zawjaha aw talaqaha, ketika meninggalnya seorang suaminya atau ketika mentalaknya atau bercerai, seperti itu. Wa hadhil ahkamu dallatun ala sa'ati hadzal din alal aksi minal adyanil ukhra, dan ini menunjukkan hukum-hukum pada saat yaitu di agama ini, di agama Islam, atau sebaliknya dengan agama-agama yang lain. Seperti itu. Al-qiraah al-arabiyah, bacaan bahasa Arab milabin. Yang selanjutnya yaitu al-mufradat atau kosakata, yaitu ada kalimat isim dan kalimat fiil. Seperti yang kita ketahui bahwa tanda itu kemarin di pertemuan pertama telah dijelaskan tanda-tandanya kalimat isim itu seperti apa. Yang pertama dipasang al seperti itu. Ini saya menulisnya pada bacaan tersebut ada beberapa banyak. Yang kalimat isim itu ada al-jannah, ma'rifatun, ahkam, al-ummahat mukhtalifatun, al-iddah, tabi'ah, hadhihi, qadru, al-aksu, qutrah, al-ukhra, sa'ah, al-fuqaha, al-islam, tahta, al-muslimin, dalika, ar-rajul, al-mar'ah, al-adyan. Yang kalimat fi'il rafa'a, hadhu, masa, khuffafa, kafa, aqulu, yanqudu, ja'ala, yastawi, aqdam, mata, dallatun. Yang selanjutnya yaitu al-isti'abul awal, latihan yang pertama. Ajib bi ikhtisari amal yali, jawablah pertanyaan dengan singkat. Bi ikhtisar, ringkas. Pertama, mata tatawaquful mar'ati anis shalah wasom, kapan seorang perempuan itu berhenti dari sholat dan puasa? Dan jawabannya yaitu inhadhu, ketika sedang haid, seperti itu. Yang kedua, mata tajibul iddatu 'alal mar'atil muslimah, kapan wajib seorang perempuan
itu masa iddah bagi seorang perempuan? Jawabannya, idza mata anha zawjaha aw talaqaha, ketika meninggalnya seorang suaminya atau ketika suaminya itu mentalaknya. Yang ketiga, ma manzilatul fil Islam, apa status seorang ibu dalam agama Islam? Sungguh mulia posisi dari seorang ibu sesuai dengan teks. Allah subhanahu wa ta'ala ja'alal jannata tahtal aqdamil Islam. Allah menjadikan surga di bawah telapak kaki ibu, para ibu. Yang keempat, ila syai'in tadul ahkamul Islam, apa yang menunjukkan hukum-hukum Islam sesuai dengan teks tersebut? Jawabannya, al-ahkamu tadullu ala sa'ati hadidin al-aqsa aksi minal adyanil ukhra. Hukum-hukum yang menunjukkan ialah hukum ini itu berbeda dengan agama atau sebaliknya sesuai dengan agama-agama yang lain. Yang kelima, istakhraj minan nas nasi hakaman fiqhiyan ta'alluqan bil mar'ah. Diambil dari teks tersebut hukum apa yang berkaitan dengan seorang perempuan, seperti itu. Dan jawabannya, in hadat la tusalla wa la tasumu 'alaiha qada'u shaum. Ketika seorang perempuan itu sedang haid, maka tidak boleh melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa atau yang selainnya itu yang berada di dalam ketentuan tersebut. Maka dalam puasa wajib mengqadhu'nya, qadhu shaum. Al-isti'ab tsani, ajib bi sahih au khata. Jawablah pertanyaan dengan jawaban sahih benar atau khata salah. Yang pertama, Raful Islami yaqtul al-mar'ati hina ja'alaha masawiyatan lirijal lirrajuli tamaman. Islam mengangkat derajat seorang perempuan itu lebih dan menjadikan perbedaan bagi seorang lelaki yang sempurna. Jawabannya, itu khata karena tidak sesuai dengan teks tersebut. Dalam teks yang telah disampaikan tadi seperti itu. Yang nomor 2 yaitu masal mar'ati yang udul wudu, maknahu masal mar'ati toflaha. Menyentuh seorang perempuan itu membatalkan atau merusak wudu, maknanya menyentuh perempuan dari anaknya. Jawabannya jelas khata, salah. Yang ketiga, al-jannatu tahtal aqdami al-ummahatu li'anna al-mar'ati akramu minar rajul. Surga berada di bawah telapak kaki ibu karena perempuan lebih mulia daripada laki-laki. Jawabannya benar sesuai dengan teks. Yang keempat, khafafal Islam anil mar'ati li'annaha la tuhibbul amal. Islam meringankan atau memudahkan bagi seorang perempuan karenanya tidak menyukai pekerjaan atau karirnya. Jawabannya jelas salah. Nomor 5, ar-rajul wal mar'ati mutasawiyan fil quwwah. Seorang laki-laki dan perempuan yang membedakan adalah kekuatannya. Jelas salah karena di teks itu dijelaskan perbedaannya hanya pada sifatnya. Yang selanjutnya yaitu mulahadhah nahwiyah. Mubtada wal mubtada qismani dhahir wal mudmar. Fadhiru ma taqaddama dzikruhu.
wal mudmaru tsna asyara wa hiya wal mubtada itu apa? Mubtada itu dalam bahasa Arab itu seperti, kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti kalimat awal, permulaan pada kalimat. Di sini dalam ilmu nahwu mubtada itu dibaca rofa seperti itu. Di sini mubtada dibagi menjadi dua, wal mubtada qismani dhahir wal mudmar. Mubtada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mubtada isim dhahir, yang kedua mubtada isim dhamir. Ya, perlu kita ketahui bahwa mubtada itu isim yang dibaca rofa seperti yang menjadi permulaan dalam suatu kalimat. Yang kedua ini fadhahiru ma taqaddama dzikruhu, dan mubtada isim dhahir tidak disebutkan berarti nanti dijelaskan dalam teks lain atau pertemuan pada berikutnya. Mubtada isim dhamir itu ada 12. Apa saja? Ada ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, wa antunna, wa huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Ya, diartikan terlebih dahulu bahwa ana itu bermakna saya atau aku. Yang kedua nahnu, kami atau kita. Anta berarti kamu laki-laki, anti berarti kamu perempuan. Antuma itu ada dua, bisa mereka laki-laki, bisa mereka perempuan, berarti campur seperti itu. Antum berarti laki-laki, mudzakkar. Sedangkan antuna mereka perempuan, berarti muannas. Dan selanjutnya yaitu huwa berarti dia. Dia apa? Dia laki-laki berarti. Kalau dia perempuan, seperti itu. Kalau huma tadi bisa mudzakkar, bisa muannas, berarti bisa perempuan, bisa laki-laki. Kalau hum itu bisa mudzakkar, berarti mudzakkar. Kalau huna muannas dan mudzakkar, seperti itu. Contohnya yaitu ana qaimun, saya berdiri. Terus ada lagi apa? Ana dzaribun, saya memukul. Terus nahnu seperti itu. Dan itu nahnu qaimuna, kami sedang berdiri. Kenapa tidak nahnu qaimun? Karena nahnu itu kan jamak, berarti banyak. Sedangkan qaimuna itu jamak, berarti kan nahnu qaimuna, seperti itu. Wa ma asbuhu dzalik, dan tidak menyerupai yang lainnya. Wa amma ismud dhamir wa lafdhu yakni bi an ghaib, dan adapun isim mubtada isim dhamir itu lafaz yang bisa disebut juga dengan lafz ghaib, tidak ada orangnya tapi diceritakan atau dibicarakan, seperti itu. Mubtada isim dhamir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mutakalim, yaitu orang yang berbicara. Ada ana dan nahnu, saya dan kita atau kami, seperti itu. Ya, untuk ana ini berarti dhamirnya berarti mutakalim wahdah, kalau nahnu mutakalim ma'al ghair, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mukhatab atau mukhatabah, yaitu orang yang diajak berbicara. Mukhatab itu laki-laki, mukhatabah itu perempuan. Yaitu ada anta berarti kamu laki-laki,
anti berarti kamu perempuan, antuma mereka bisa laki-laki bisa perempuan berarti campur, antum berarti mereka laki-laki, sedangkan antuna mereka perempuan. Yang selanjutnya yaitu goib atau goibah, orang yang dibicarakan tetapi orangnya tidak ada, seperti dia yaitu huwa, terus dia itu dia perempuan, terus huma itu mereka berdua, huma itu mereka berdua, kalau hum mereka banyak, kalau huma tadi campur mereka berdua, maksudnya tuh antara laki-laki dan perempuan, mudzakkar dan muannas. Kalau hum mereka banyak, terus hunna muannas baru perempuan, hum tadi laki-laki, hunna perempuan. Ya, ini ada contohnya. Misal contoh jumlah ismiyah, benar seperti yang kemarin dijelaskan bahwa jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, seperti itu. Di sini dicontohkan hunna bannatun, mereka perempuan, hunna bannatun mereka perempuan, berarti ada jamak, berarti ada dua atau lebih. Mubtadanya yaitu hunna dan khobarnya yaitu bannatun. Yang kedua hum muslimuna, mereka laki-laki itu orang-orang Islam, seperti itu. Mubtadanya yaitu hum, khobarnya yaitu muslimuna. Di sini muslimah itu jamak mudzakkar salim, berarti ini menunjukkan laki-laki, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ana awwalun, saya yang pertama, artinya saya yang pertama. Mubtadanya yaitu ana dan khobarnya yaitu awwalun. Yang selanjutnya yaitu antuma mujahidani, antuma sebagai mubtada dan mujahidani sebagai khobarnya. Antuma itu mereka bisa laki-laki bisa perempuan, berarti campur. Mujahidani berarti orang-orang yang berjuang, berarti mereka orang-orang yang berjuang, itu seperti itu. Yang selanjutnya yaitu nahnu muslimuna, kami orang-orang Islam. Ini jamak, berarti dalam tanda ini jamaknya jamak mudzakkar salim, kami perempuan bisa laki-laki. Ini umum, maknanya umum, bisa laki-laki bisa perempuan, seperti itu. Ya, di bawah ini ada latihan lagi, tadrib awal, latihan yang pertama mengenai mubtada dan khobar tadi. Imla al-faraq bil kalimatil munasibah mimma bainal qausaini litakunu jumlah ismiyah. Isilah titik-titik yang senggang ini dengan kalimat yang pas cocok di antara pilihan tersebut, yaitu dengan jumlah ismiyah. Huwa ini ada pilihannya, ada mukminan, mukminun, mukminuna. Huwa di sini kan tunggal, berarti dia. Huwa karena laki-laki, dua huwa mukminun, dia orang yang beriman. Yang kedua hiya di sini berarti menunjukkan makna perempuan atau muannas, berarti karena biasanya muannas kan ada tak marbutoh, seperti itu. Hiya mujahidatun, dia perempuan yang berjuang, seperti itu. Yang selanjutnya hunna ada muti'atun, muti'un, muti'una. Karena ini jamak muannas salim menunjukkan makna perempuan, maka jawabannya hunna muti'atun, mereka orang-orang yang taat, mereka perempuan orang-orang yang taat. Yang keempat hum, pasti udah tahu jawabannya, karena ini jamak banyak, nggak mungkin muslimun atau muslimani. Musliman di sini itu
antuma, yaitu campuran antara laki-laki dan perempuan, maka jawabannya hum muslimuna. Hum muslimuna, mereka laki-laki orang Islam. Yang kelima, huma. Huma di sini menunjukkan ghaibah, orang yang dipisahkan tapi tidak ada, campuran berarti bisa muannas bisa mudzakkar seperti itu. Huma amilani, mereka bisa muannas bisa mudzakkar atau bisa perempuan bisa laki-laki. Amilani, mereka sedang melakukan sesuatu atau sedang bekerja seperti itu. Ya, ada latihan tadi tadrib tani. Latihan yang kedua, rotib hadil kalimah al-atiyah. Urutkan kalimat di bawah ini dengan benar. Yang pertama, likulin nas huwa jama'. Setiap manusia dia berkumpul. Yang kedua, huwa sahabiyah sholihah. Mengapa menggunakan hiya? Karena di sini maknanya muannas atau perempuan. Sahabiyah berarti kan sahabat atau teman. Dia teman yang sholih, sholihah. Dia teman yang sholihah. Seperti itu. Yang ketiga, huma sahabiyani muti'ani. Huma di sini tadi dijelaskan bahwa huma itu mereka bisa muannas bisa mudzakkar, jadi campur. Huma sahabiyani muti'ani, mereka sahabat yang taat. Muti'ani, orang yang taat, sahabat yang taat. Yang selanjutnya yaitu hum syiruna li amanatihim. Yang keempat, hum mubsyiruna li ummatihim. Mereka orang yang bergembira untuk umatnya. Yang kelima, hunnat tulabi ummahat. Mereka itu pencari ibu-ibu, seperti itu artinya. Yang selanjutnya tadrib tsalis, latihan yang ketiga, ikhtar minal qaimah bimakna munasibil kalimah minal qaimah. Pilih kalimat di bawah ini yang cocok atau yang berkaitan, seperti itu pada intinya maksudnya. Ada 5 soal, yaitu ya untuk mengerjakan ini itu butuh kita harus mengetahui artinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada qudra atau isinya takdir, berarti manzilatun,